Halo teman-teman semua, kompetisi sains siswa tingkat SMP 2021 sebentar lagi nih. Apakah teman-teman sudah mempersiapkannya? Untuk teman-teman yang ingin mengetahui juknis dan peraturannya, yuk simak video berikut ini. Kompetisi Sains Nasional atau yang biasa disingkat dengan KSN adalah ajang kompetisi dalam bidang sains bagi para siswa SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Sebelumnya, KSN dikenal dengan nama Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Bidang kompetisi pada Kompetisi Sains Siswa Nasional atau KSN tingkat SMP terdiri dari 3 bidang kompetisi. Yang pertama, bidang matematika, yang kedua, bidang ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ketentuan umum. Pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 dilaksanakan dengan mekanisme babak penyisihan tahap 1, babak penyisihan tahap 2, dan pelaksanaan tingkat nasional. Pelaksanaan KSN SMP tahun 2021, babak penyisihan tahap 1, babak penyisihan tahap 2, dan pelaksanaan tingkat nasional dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Panitia Pusat Prestasi Nasional. Kemudian, pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 diselenggarakan secara daring atau online di rumah atau di sekolah. Setiap sekolah diwakili maksimal 9 peserta. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu bidang lomba dan setiap bidang lomba maksimal 3 peserta. Sarana penunjang pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 secara daring atau online yang harus dipersiapkan peserta. Yang pertama, smartphone atau komputer atau laptop. Yang kedua, kapasitas ruang penyimpanan smartphone minimum 16 GB. Dan yang ketiga, jaringan internet yang stabil. Peserta KSN. Peserta adalah warga negara Indonesia. Peserta bukan peraih medal emas, perak, dan perunggu pada KSN SMP tingkat nasional tahun 2020 pada semua bidang lomba. Peserta terdaftar sebagai siswa SMP dan atau yang sederajat. Peserta didik yang terdaftar sebagai siswa SMP dan atau yang sederajat kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2020/2021 atau kelas 8 dan 9 pada tahun ajaran 2021/2022 serta berusia maksimal 16 tahun pada saat mengikuti KSN SMP tahun 2021. Peserta memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN dan terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Peserta memiliki nilai raport setiap semester sejak semester pertama serendah-rendahnya 75 untuk bidang lomba yang akan diikuti. Dan peserta memiliki surat atau pernyataan integritas dan surat keterangan sekolah dalam mengikuti seleksi KSN SMP tahun 2021. Alur registrasi. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran Lomba Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada laman smp.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta KSN SMP secara akurat dan benar. Sekolah memastikan data NISN peserta telah terupdate. Sekolah mengunggah fakta integritas atau surat pernyataan siswa dan surat keterangan sekolah pada laman pendaftaran. Format surat dapat diunduh pada laman pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Jadwal KSN SMP tahun 2021. Yang pertama, sosialisasi KSN SMP tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Yang kedua, virtual meeting dan penjelasan teknis Puspernas dengan daerah dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Kemudian, pendaftaran peserta KSN SMP dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Selanjutnya, uji coba aplikasi dan simulasi kompetisi dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Kemudian, seleksi babak penyisihan tahap 1 peserta KSN SMP dilaksanakan pada bulan September 2021. Selanjutnya,
Seleksi babak penyisihan tahap 2 peserta KSN SMP dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Kemudian, virtual meeting dan penjelasan pelaksanaan tingkat nasional KSN SMP dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Dan pelaksanaan tingkat nasional peserta KSN SMP dilaksanakan pada bulan November 2021. Penyisihan tahap 1. Mekanisme pelaksanaan. Panitia Pusat menginformasikan jadwal dan panduan teknis KSN SMP tahun 2021 melalui laman Pusat Prestasi Nasional.kemdikbud.go.id. Kemudian, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menginformasikan dan mensosialisasikan babak penyisihan KSN SMP tahap 1 yang dilaksanakan secara daring atau online ke sekolah yang berada di wilayah masing-masing. Selanjutnya, satuan pendidikan atau sekolah mendaftarkan keikutsertaan peserta yang telah dipilih menjadi perwakilan sekolah. Kemudian, peserta KSN hanya diperkenankan mengikuti satu bidang lomba. Dan selanjutnya, peserta yang terdaftar mengikuti lebih dari satu bidang lomba akan didiskualifikasi. Kemudian, setiap sekolah hanya diwakili oleh maksimal 3 peserta per bidang lomba. Jumlah maksimal persatuan pendidikan atau sekolah berjumlah 9 peserta. Selanjutnya, peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 1 maka dinyatakan gugur. Kemudian, panitia pusat tidak melaksanakan tes susulan bagi peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 1. Pelaksanaan kompetisi. Peserta KSN SMP mengunduh dan membaca panduan teknis pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 dan tutorial penggunaan aplikasi kompetisi. Selanjutnya, peserta KSN SMP melakukan sign in menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah pada website registrasi. Kemudian, peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan kompetisi. Selanjutnya, peserta KSN SMP menjawab soal secara daring atau online sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal. Selanjutnya, peserta KSN SMP mengirim jawaban soal secara daring atau online. Kemudian, informasi lebih lanjut akan disampaikan saat uji coba aplikasi dan simulasi kompetisi. Proses penilaian penyisihan tahap 1. Bentuk soal KSN SMP babak penyisihan tahap 1 adalah pilihan jamak atau pilihan ganda. Selanjutnya, penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat. Kemudian, penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, berita acara penilaian KSN SMP ditandatangani oleh tim juri. Kemudian, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, nilai jawaban soal pilihan jamak atau pilihan ganda akan digunakan untuk menentukan peringkat peserta setiap kabupaten atau kota. Selanjutnya, peserta yang berhak mengikuti tahap kedua adalah peringkat 1 sampai 5 per kabupaten atau kota setiap bidang lomba. Penyisihan tahap 2. Mekanisme pelaksanaan. Seleksi KSN SMP babak penyisihan tahap 2 merupakan seleksi tahap selanjutnya untuk menyaring peserta yang lolos ke tingkat nasional. Peserta babak penyisihan tahap 2 adalah peringkat 1 sampai 5 dari setiap kabupaten atau kota yang lolos dari babak penyisihan tahap 1. Kemudian, jumlah kuota per kabupaten atau kota adalah 15 peserta. Selanjutnya, peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 2 maka dinyatakan gugur. Selanjutnya, panitia pusat tidak melaksanakan tes susulan bagi peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 2. Pelaksanaan kompetisi. Peserta KSN SMP melakukan sign in menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah. Selanjutnya, peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan ujian. Kemudian, peserta KSN SMP menjawab soal secara daring atau online sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal. Dan selanjutnya, peserta KSN SMP mengirim jawaban secara daring atau online. Proses penilaian penyisihan tahap 2. Yang pertama,
bentuk soal KSN SMP babak penyisihan tahap 2 adalah isian atau esai. Selanjutnya, penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat. Selanjutnya, penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Kemudian, berita acara penilaian KSN SMP ditandatangani oleh tim juri. Lalu, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, peringkat nasional dan peringkat provinsi ditentukan menggunakan penjumlahan nilai penyisihan tahap 1 dan tahap 2. Tahap nasional. Kriteria peserta tingkat nasional. Yang pertama, Pusat Prestasi Nasional menetapkan peserta tingkat nasional melalui surat keputusan dan memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya, peserta KSN SMP tahun 2021 tingkat nasional berjumlah 245 orang untuk setiap bidang lomba dengan rincian 70 orang berasal dari peserta terbaik peringkat nasional dengan kuota peserta per provinsi adalah maksimal 5 orang. Selanjutnya, 175 orang berasal dari perwakilan 34 provinsi dan perwakilan sekolah Indonesia di luar negeri. Kemudian, perwakilan provinsi dan sekolah Indonesia di luar negeri adalah 5 peserta terbaik setiap bidang lomba, selain nama-nama peserta pada poin A di atas. Pelaksanaan. Yang pertama, peserta KSN SMP melakukan sign-in menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah. Selanjutnya, peserta KSN SMP menjawab soal secara daring atau online sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal. Kemudian, peserta KSN SMP mengirim jawaban secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi KSN. Kemudian, KSN SMP tahun 2021 dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama, tes teori bidang matematika dan observasi untuk bidang IPA dan IPS. Hari kedua, tes teori bidang matematika, IPA, dan IPS. Penilaian tahap nasional. Jenis soal KSN SMP tahun 2021 adalah bidang lomba IPA, tes teori dan tes observasi. Bidang lomba matematika, tes teori. Bidang lomba IPS, tes teori dan tes observasi. 2. Bentuk soal teori KSN SMP tahun 2021 adalah bidang lomba IPA, pilihan jamak dan isian singkat. Bidang lomba matematika, uraian. Bidang lomba IPS, pilihan jamak dan uraian. Kemudian, penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat. Selanjutnya, penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, berita acara penilaian KSN SMP ditandatangani oleh tim juri. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Peraih medali emas, perak, dan perunggu dinyatakan sebagai pemenang KSN SMP tingkat nasional. Selanjutnya, peraih medali emas sebanyak 15 peserta, peraih medali perak sebanyak 20 peserta, dan medali perunggu sebanyak 25 peserta untuk setiap bidang lomba. Selanjutnya, untuk bidang IPA dan IPS, peserta yang meraih nilai tes teori tertinggi dan tes observasi tertinggi masing-masing dianugerahi predikat Best Theory dan Best Observation. Kemudian, kegiatan penilaian dan penetapan pemenang dilaksanakan oleh para dewan juri dan diserahkan kepada panitia pusat untuk ditetapkan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional. Penentuan pemenang. Penilaian babak penyisihan tahap 1 dan tahap 2 peserta KSN SMP tahun 2021 menuju ke tingkat nasional dilaksanakan secara terpusat dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusat Prestasi Nasional dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, penentuan peserta tingkat nasional KSN SMP tahun 2021 berdasarkan hasil babak penyisihan tahap 1 dan tahap 2 SK dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya, mekanisme penentuan pemenang pada masing-masing bidang lomba sebagai berikut. Pemenang babak penyisihan tahap 1. Penentuan pemenang babak penyisihan tahap 1 peserta kabupaten atau kota ditentukan berdasarkan nilai soal pilihan jamak.
penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Jawaban benar mendapat nilai 4, jawaban salah mendapat nilai -1, dan tidak dijawab diberi nilai 0. Total nilai adalah jumlah jawaban yang benar dikali 4 dikurang jumlah jawaban yang salah. Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai. Jika ada total nilai sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak. Jika pada poin 5 masih sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit. Selanjutnya, jika pada poin 6 masih sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban yang tidak dijawab paling sedikit. Selanjutnya, jika pada poin 7 masih sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. Pemenang babak penyisihan tahap 2. Babak penyisihan tahap 2 terdiri dari soal isian singkat dengan nilai maksimum 100. Penentuan pemenang babak penyisihan tahap 2 berdasarkan total nilai yang merupakan gabungan nilai pilihan jamak pada tahap 1 dan nilai isian singkat pada tahap 2. Kemudian, peringkat ditentukan berdasarkan total nilai. Selanjutnya, jika ada total nilai sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan nilai jawaban isian singkat yang paling tinggi. Selanjutnya, jika pada poin 4 masih sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. Kemudian, pemenang tingkat nasional bidang IPA. Penilaian terdiri dari tes teori dan tes observasi. Pada tes teori, penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Soal pilihan jamak. Jawaban benar mendapat nilai 4, jawaban salah mendapat nilai -1, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Selanjutnya, soal isian. Nilai jawaban setiap soal maksimal 8, dan nilai minimalnya 0. Kemudian, nilai pilihan jamak adalah 4 dikali jumlah jawaban yang benar, lalu dikurangi dengan jumlah jawaban yang salah. Lalu, total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah dengan nilai jawaban uraian. Kemudian, nilai maksimal tes teori adalah 200. Selanjutnya, pada tes observasi, nilai maksimal 200 dan nilai minimal 0. Kemudian, total nilai adalah jumlah dari nilai teori dan nilai observasi. Kemudian, pemenang ditentukan berdasarkan total nilai. Selanjutnya, jika ada total nilai sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai tes observasi yang paling tinggi. Kemudian, jika pada poin F masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai tes teori paling tinggi. Kemudian, jika pada poin G masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai soal isian paling tinggi. Kemudian, jika pada poin H sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada jawaban pilihan jamak. Selanjutnya, jika pada poin I masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit pada jawaban pilihan jamak. Selanjutnya, jika pada poin J masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban yang tidak dijawab paling sedikit pada jawaban pilihan jamak. Selanjutnya, jika pada poin K masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. Pemenang tingkat nasional bidang matematika. Penilaian terdiri dari tes teori hari pertama dan hari kedua, masing-masing terdiri dari 5 soal uraian. Selanjutnya, untuk setiap soal, jawaban akan diberi nilai berdasarkan rubrik penilaian dengan nilai maksimum 7 dan nilai minimum 0. Selanjutnya, total nilai adalah jumlah nilai seluruh soal uraian dengan nilai maksimum 70. Kemudian, peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi. Lalu, jika pada poin D terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jumlah soal terbanyak yang dijawab dengan nilai sempurna. Selanjutnya, jika pada poin E terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai untuk soal uraian dengan kategori sulit. Selanjutnya, jika pada poin F masih terdapat total nilai yang sama, maka
penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah. Pemenang tingkat nasional, bidang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Penilaian terdiri atas tes teori dan tes observasi. Selanjutnya, tes teori terdiri atas soal pilihan jamak dan soal uraian. Kemudian, tes observasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan pembuatan video mandiri tentang fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar peserta didik dengan tema yang ditentukan. Kemudian, tema akan disampaikan kepada peserta 7 hari sebelum pelaksanaan melalui media sosial Pusat Prestasi Nasional. Kemudian, video diunggah melalui Google Drive masing-masing peserta, dan link Google Drive tidak diprivasi. Selanjutnya, link Google Drive video mandiri peserta dikirimkan melalui masing-masing akun peserta. Penilaian tes teori dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Soal pilihan jamak, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -1, dan tidak dijawab diberi nilai 0. Selanjutnya, soal uraian. Nilai maksimal setiap soal adalah 8 dan minimal 0. Selanjutnya, nilai pilihan jamak adalah 4 dikali jumlah jawaban yang benar dikurang jumlah jawaban yang salah. Kemudian, nilai tes teori adalah gabungan nilai jawaban pilihan jamak dan nilai jawaban uraian. Selanjutnya, total nilai tes teori maksimal 200. Pada tes observasi, nilai maksimal adalah 200. Total nilai adalah nilai teori ditambah nilai observasi. Kemudian, pemenang ditentukan berdasarkan total nilai. Selanjutnya, jika terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tes observasi yang paling tinggi. Kemudian, jika dengan poin F masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan total nilai tes teori paling tinggi. Kemudian, jika dengan poin G masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai uraian paling tinggi. Jika dengan poin H masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada soal pilihan jamak. Jika dengan poin I masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit pada soal pilihan jamak. Selanjutnya, jika dengan poin J masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit pada soal pilihan jamak. Selanjutnya, jika dengan poin K masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. Juara dan penghargaan. Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali KSN SMP tahun 2021 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Tim juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta didik, yaitu tes tertulis dan observasi, dengan mekanisme penilaian yang sudah ditetapkan. Kemudian, Pusat Prestasi Nasional menyediakan medali kejuaraan sebanyak 60 medali per bidang lomba, dengan rincian sebagai berikut. Medali emas untuk peringkat 1-15, medali perak untuk peringkat 16-35, medali perunggu untuk peringkat 36-60. Untuk bidang IPA dan IPS, peserta yang meraih nilai tes teori tertinggi dan tes observasi tertinggi masing-masing dianugerahi predikat Best Theory dan Best Observation. Kemudian, seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan serta piagam penghargaan. Seluruh peserta tingkat nasional mendapatkan e-sertifikat KSN SMP. Yuk persiapkan diri untuk kompetisi KSN SMP 2021. Jika perlu bantuan persiapan, bisa hubungi Abang Academy. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Bye-bye.